kami sudah mengirimkan surat ke lembaga-lembaga internasional, kepada Amnesty International, kepada Human Rights Watch yang ada di 5 negara, kepada United Nations. Bahkan kami sudah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald J. Trump. Bahkan kami sudah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald J. Trump, untuk menunjukkan kesungguhan kami untuk membawa persoalan kriminalisasi kami ini kepada internasional. Jika Bapak Presiden Prabowo Subianto diam saja terhadap nasib kami. Saya menuntut kepada Presiden Prabowo, saya ulang lagi kalimat saya, Bapak kemana? Jangan keluar negeri saja, dalam negeri ini compang-camping. Jangan Bapak Presiden keluar negeri saja, di luar negeri juga ditipu oleh Donald Trump. Jangan Bapak Presiden keluar negeri saja, di luar negeri juga ditipu oleh Donald Trump. Di dalam negeri rakyatnya menderita dikriminalisasi ini. Ini adalah deklarasi perang semesta dari Saudara Joko Widodo terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kita lawan! Dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas. Kantung Jokowi, sekarang juga. 11.000 triliun persen palsu. Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan kan. Ini sudah akhir the end of Joko Widodo. Itu loh. Anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu bisa dimaksudkan. Tadi Jokowi Melakukan counter attack, perlawanan balik atas kriminalisasi ini. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat. Ini perjuangan. Ini perjuangan. Dari Malaysia saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Kita terima tantangan perang semesta dari Saudara Joko Widodo. Merdeka! Merdeka! Akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Yang mau kelaporkan kepada Amnesty International ini apa sih? Hal yang sangat-sangat tidak mendasar, ya. Sampai mengatakan bahwa sudah bagus, Dr. Tifat ya sudah bagus, segala macam gini untuk menyuarakan keluhan-keluhan masyarakat. Loh, sekarang kalau saudara sudah lapor ke Amnesty International, mau berbuat apa Amnesty International pada negara Republik Indonesia? Kita negara yang berdaulat, ya, negara yang berpancasila, ya, negara kesatuan yang diakui dunia. Lo mau apa ngurusin negara Republik Indonesia? Ini urusan pribadi, tidak ada menyangkut negara lain. Menyangkut negara Republik Indonesia, apa hubungannya dengan kamu? Kan gitu. Kan sangat disayangkan, kita berpikir yang waras-waras saja. Yang perlu dipertanyakan orang-orang yang tiba di sini, kau masih merasa bahwa kau sebagai warga negara yang cinta dengan negara Republik Indonesia enggak? Masih sebagai warga negara yang cinta tanah air enggak? Sejelek-jeleknya tanah air kita tetap adalah tanah airku Indonesia. Kalau kamu sudah menjelek-jelekkan tanah airmu sendiri keluar, berarti kau jiwa kebangsaannya perlu dipertanyakan. Saya harus tegas di sini ngomong nih, ya. Kita makan lahir hidup di negara Republik Indonesia. Jangan kau rusak ke dunia luar tentang apapun isi perut daripada negara Republik Indonesia. Ini yang paling utama, saya agak keras di sini ngomong. Jadi kalau orang-orang tertentu mengatakan kayak gini, itu yang perlu dipertanyakan, ya. Apakah kau betul-betul masih layak enggak hidup di Indonesia? Kalau kau sudah tidak berterima di sini, ya sudah kau pindah. Jangan kau berada di Indonesia lagi. Kenapa? Kau sudah tidak percaya dengan hukum Indonesia. Saya tidak datang dengan secara baik-baik kalau seperti itu. Oh, tunjukin dong. Nggak seperti itu. Nggak teriak-teriak. Bakar.
gantung Jokowi. Kalau pada saat itu di rumah Pak Jokowi security-nya juga lemah, bisa jadi mereka masuk dan bisa membakar rumah berarti ya. Bahaya bang. Ada buktinya nggak Bang Ade yang ditemukan atau yang sudah diperoleh oleh penyidik bahwa memang niat untuk membakar rumah Pak Jokowi pada saat mereka ke rumah itu memang tidak mungkin ada ijazah benar kalau skripsinya tidak benar. Berarti Pak ya, tolong ya. Ini bukan ijazah yang katanya. Anda terima dari resmi loh, institusi resmi, wakil rektor. Jadi nanti Anda kalau ditanya, Mas Roy kan saya tanya, sudah lihat belum? Sudah megang belum? Ya kan? Nanti saya tanya, sudah pegang skripsinya? Bukan hanya dipegang, saya foto. Monggo Pak Polisi, tolong tanyakan ini, beliau ini, sahabat saya, soal skripsi aja. Dan saya minta, sudah disaksikan oleh seluruh rakyat Indonesia, kalau skripsinya itu bodong, pasti ijazahnya. Kalau skripsinya palsu, ijazahnya. Ya udah, tanda-tanda gila itu memang sudah ada di dalam jiwa orang-orang ini ya. Terutama orang-orang yang mengejar-ngejar ijazah Pak Jokowi ya. Sekarang mereka sudah kehabisan cara ya, karena memang di lab 4 itu ya, laboratorium forensiknya yang ada di Mabes Polri itu menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Sekarang ada ide gini, ceritanya ini menguatkan, ini si Eros Jarot hadir untuk menguatkan keyakinan para penjahat ini ya, terutama si Roy Panci ini, untuk terus ngejar skripsinya. Dengan kata lain, si Eros Jarot itu akan bilang, nanti kamu kalau di sidang, dah kamu pertahankan itu skripsi ya, jangan sampai lolos itu skripsinya ya, karena kalau kamu berhasil membuktikan skripsi Pak Jokowi palsu, kamu gak akan dipenjara. Udah, jangan main-main, karena orang tanpa skripsi tidak mungkin dia lulus. Orang kalau skripsinya sudah terbukti palsu, maka ijazahnya juga palsu. Orang kalau begini, maka begitu. Nah ini, orang gila memberi nasihat orang gila. Orang gila, kenapa dia menjadi gila? Karena percaya terhadap keterangan narasi-narasi daripada orang gila. Akhirnya dua orang gila berkumpul, bekerja sama untuk memberikan narasi-narasi yang membuat otak kita koslet, gila. Makanya jangan percaya sama mereka. Karena apa yang mereka narasikan itu membuat kita menjadi tidak waras. Bayangkan saja, sekelas UGM mereka pun tolak ya. Lembaga yang berwenang untuk menyatakan ijazah seseorang itu asli atau tidak ya, UGM, dan mereka tolak. Seperti tadi, yang boleh menyatakan uang saya asli atau tidak kan pihak bank karena punya alatnya, tapi tetap ditolak. Itu karena apa? Sudah gila mereka itu. Jadi menurut saya kalau membahas tentang ijazah ijazah ini ya, orang-orang ini tuh, kasian sebenarnya saya sama si Roy, Tifa itu. Mereka tuh sedang diuji oleh Allah ya. Ujiannya berat. Ujiannya adalah uji untuk melawan fitnah Dajjal. Tapi justru mereka mendukung fitnah itu sendiri. Mereka sepertinya tidak kuat menghadapi ujian ini. Karena kebencian yang mereka pendam, lebih mementingkan memelihara kebencian daripada bisikan-bisikan kebaikan dari Allah itu. Ya itu karena kebencian. Orang yang penuh dengan kebencian tidak akan bisa menerima wangsit, tunjuk Allah gitu. Tidak akan bisa. Hidayah tidak akan datang. Karena di sininya penuh dengan kebencian. Kita perhatikan si Roy Suryo, wajahnya. Ketika ditanya, bahkan Eros Jarot itu bisa loh memerintah dia. Jangan bercanda, harus serius. Langsung, tidak bisa. Gila gitu ya. Dia ini seperti orang tidak punya harga diri si Roy ini ya. Roy Panci ya. Melawak gitu. Cengengesan. Ketawa-ketawa. Gak jelas gitu. Gak ada wibawa. Beda dengan orang normal gitu ya. Kalau orang normal kan dalam kondisi terjepit ini dia mungkin dia akan merenung gitu ya. Akan merasa, oh iya saya salah gitu, menyadari. Enggak, ini orang enggak. Kekeh gitu dengan pendapat gilanya itu. Kekeh dengan fitnahnya. Fitnah loh ini. Jelas-jelas ini fitnah loh. Ah, ibu tahu dari mana kalau itu fitnah? Aduh. Ya kamu gila sih ya. Jadi percaya sama omongan orang gila. Loh kalau saya kan waras. Kalau orang waras saya percaya terhadap kebenaran, saya percayanya gitu. Nalar lah dipakai gitu. UGM ini yang ngomong. Siapapun yang bermain di dalam kasus ini, baik oknum aparat ataupun oknum-oknum yang berada di belakang Jokowi, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Sekali lagi, siapapun orang yang berada di belakang kasus ini yang ingin mengkriminalisasi 12 orang ini, akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pak Abraham Samad ini kan orang hukum. Ketika Pak Betor berbicara sesuatu yang tidak punya bukti, tapi beliau paksa untuk ditayangkan. Ini bagaimana menurut Bapak? Ya, saya sudah pernah bahas ini. Ya. Itu yang sangat saya sayangkan dari seorang Abraham Samad.
Dia mengerti, memahami masalah hukum. Kalau tidak berlandaskan hukum, seharusnya beliau langsung mengkat. Tapi dipancing, diarahkan seolah-olah mengerti tentang situasional, tentang Pak Betor. Akhirnya keluar ilmu katanya itu. Ya. Yang jadi pokok permasalahan perlu saya sampaikan di sini. Kok kalian sudah merasa saya sebagai tersangka? Salah satu 12 tersangka, kata siapa? Saya belum berani mengatakan Pak Abraham Samad, Pak Egy Sujana, atau siapapun itu jadi calon tersangka sebelum ada bukti tertulis dari penyidik menyatakan mereka tersangka. Ini tolong, ini bahasa hukum loh. Sebelum ada akta data tertulis, satu surat keputusan, surat ketetapan dari penyidik menyatakan mereka tersangka, mereka belum ada disebutkan statusnya tersangka. Jangan mendahului hukum. Kalau seandainya kepanasan, kebakaran jenggot, kenapa kok kebakaran jenggot? Dengan masalah ini, kalau kau tidak melakukan hal-hal yang blunder, ngapain tenang-tenang saja? Ngapain harus speak up yang macam-macam, marah segala macam, ngapain marah? Pada saat kau tuh mewawancari orang, kenapa nggak berpikir dulu siapa yang kau wawancarai? Kita orang hukum harus berdasarkan hukum, berlandaskan hukum, bukan berlandaskan katanya. Yang ditanya ini kan jawabannya saya udah ikuti tuh. Tanya katanya, katanya ini di pramuka, katanya dipancing lagi, katanya ini. Loh, saya hanya berpikir, ini Pak Abraham Samad nih seorang yang ngerti dan memahami hukum. Kok membiarkan itu blunder berkembang menjadi bias? Padahal itu sudah tidak bisa dibuktikan secara faktual, data dan fakta. Jadi nggak usah marah-marah, nggak usah ribut, nanti aja lihat. Kalau memang penyidikan mengarahkan ke sana, ya nanti aja. Ya kan, toh kan nanti ada saatnya untuk pemeriksaan jadi pada saat penyidikan. Seketika belum ada ketetapan dari penyidik, ya sudah tenang-tenang aja, nanti aja. Ikuti aja aturan main hukum. Dan Dasko punya jasa besar kepada saya. Dialah yang bebaskan saya, minta penangguhan penahanan, dikabulkan. Nah, saya nggak tahu kan apakah lobby DPR atau apa. Saya hormat. Terima kasih Dasko. Ya. Kalau enggak saya belum bisa keluar, sempat lebaran sih di penjara, sedihnya minta ampun gitu. Kenapa saya bilang final? Ya saya cuma menyampaikan kepada Bang Roy ICS, istirahat yang banyak berdoa, ya kan? Nah kemudian sering-seringlah kumpul dengan keluarga. Karena ini kita tidak bisa ditawar, Bang. Ini masuk barang ini. Kata orang Medan kepada saudara Rismon, saya bilang masuk barang ini. Masuk, Bang. Kenapa? Karena luar biasa sekali. Terus di akun, ya saya kasih sedikit clue, di akunnya seorang Rismon itu ada, Bang. Ada pernyataan-pernyataan yang menohok sekali, Bang. Dan itu sudah di tangan penyidik semua? Iya, itu menohok banget, Bang. Abang mau nanya sama ahli, bahkan orang biasa, pasti dia bilang ini kurang ajar. Kelewatan. Luar biasa. Ada, Bang, bukan nggak ada. Jadi, ya nanti kita lihat di pengadilan bahwa Bang Rismon, makanya dia kayak gimana gitu, kemana-mana kan? Udah tremor, udah tremor ya? Tremor gitu kan? Nah ini, kenapa Bang? Karena dia tahu bahwa 28 ayat 2 udah dia lakukan. Dan itu ya nggak bisa mengelak lagi. Nggak bisa mengelak. Itu 28 ayat 2 terpenuhi di situ. Terus penghasutan. Kalau penghasutan Bang gampang sekali membuktikannya di pengadilan. Sangat mudah. Kenapa? Nanti yang buktikan hakim tuh penghasutan itu. Kenapa saya bilang penghasutan itu dibuktikan sama hakim? Nanti akan ada yang namanya kesaksian mahkota. Itu mereka dipisah, Bang. Ya, saya ambil contoh dipisah. Kemudian mereka ditanyain satu-satu, siapa sih yang mengajak siapa? Siapa sih yang dapat informasi siapa? Dan itu muter nanti. Nah, kalau ini muter, Bang, ketahuan nggak siapa yang ngasut siapa? Ketahuan nggak? Akan ketahuan nantinya. Pasti ketahuan kan? Misalkan nih, saya ditanya terpisah. Katakanlah abang diperiksa duluan. Pada saat saya datang di sini, siapa yang mengajak saya? Pasti abang memberikan informasi. Ya kan? Taruhlah abang diperiksa dulu. Katakanlah abang mengatakan bahwa saya meminta staf saya untuk menelpon Pak Ade untuk datang ke sini. Kan gitu? Nah terus kemudian saya diperiksa sendiri. Tanpa sepengetahuan abang juga.
Ya, betul nggak? Ya, yang menelpon saudara adik ini adalah stafnya Bang Budi, gitu. Saya berbohong, Bang. Oh bukan, Bang Budi sendiri. Nah itu kelihatan dari mana penghasutan itu, gitu. Jadi ini pure science ya, untuk membuktikan kepalsuan skripsi dan juga kepalsuan ijazah. Kok malah mau dipidanakan dengan pasal penghasutan? Nah, kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan pasal pengecut, ya gitu. Kalau mau gentle, tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan, yang dimana Jokowi harus lapor sendiri. Dan ketika dia lapor sendiri, kita adu bukti. Benarkah dia punya ijazah asli? Ini laboratorium forensik Baris Krim Polri ini bermasalah. Saya bisa dituntut kalau saya salah. Ini sudah fatal. Saya siap di penjara seumur hidup pun kalau saya salah, Pak Prabowo Subianto. Nah ini tidak ada yang tidak terungkap, Bang, di dalam satu pemeriksaan. Inilah profesionalitas seorang penyidik, menyajikan alat bukti, diuji di kejaksaan, kemudian itu masih diuji, Bang, di kejaksaan diuji, kemudian diuji lagi di pengadilan. Sehingga ketika dirasa cukup terpenuhi, maka jaksa melakukan P21, tidak di P19 lagi. Nah, di sini kita lihat perang masing-masing antara lembaga, karena pelapor itu diwakili oleh jaksa nantinya. Oh, oke. Pelapor itu diwakili oleh jaksa nantinya. Artinya dia akan diwakili oleh jaksa penuntut umum sebagai pengacara negara ya kalau di TUN ya. Nah, jadi menyerahkan negara, kemudian negara mengambil alih untuk membela sebagai penuntut. Nah, Bang Ade, pada saat mereka melakukan pengerudukan atau demo lah di depan rumah Pak Jokowi, saya banyak dapat cerita yang agak seram-seram juga sebenarnya niat mereka itu. Misalnya diam-diam ternyata mereka itu benar-benar niatnya sebenarnya bukan untuk menemui Pak Jokowi, ya kan, untuk meminta atau membujuk Pak Jokowi untuk melihatkan ijazah, tetapi beredar di WAG gitu ya, bahwa mereka sebenarnya ingin sampai membakar rumah segala macam. Nah, kira-kira itu tergambar nggak tadi, Bang Adi? Kalau menurut saya itu ada pada pemeriksaan Solo. Oh, ada pemeriksaan Solo. Jadi di Solo itu tetangga, masyarakat daerah sekitar itu diperiksa, Bang. Berarti penyidik nanya ke seluruh masyarakat? Iya, masyarakat sana. Jadi gini, 160 selalu dikatakan bahwa harus ada efek yang nyata kan. Di 28 itu pun sama. Gitu. Bahwa tidak hanya sosial media tapi nyata. Nah pertanyaannya gampang sekali, Bang, sebenarnya. Kalau kita mau menelisik lebih jauh ke dalam, bahwa kemudian sederhana pembuktiannya. Bahwa saya datang ke tempat Abang, tetapi saya tidak datang dengan secara baik-baik kalau seperti itu. Oh, tunjukin dong. Nggak seperti itu. Nggak teriak-teriak. Bakar. Gantung Jokowi. Kan itu kan? Dan itu ada, Bang. Ini saya buka, ada salah satu alat bukti ada. Gantung Jokowi. Bakar Jokowi ada itu. Jadi itu bukan isu itu, Bang. Oh. Itu nyata, ada videonya. Artinya pada saat mereka datang ke rumah Pak Jokowi itu setelah mereka ke UGM kan, habis itu kan ke rumah Pak Jokowi. Kalau pada saat itu di rumah Pak Jokowi security-nya juga lemah, bisa jadi mereka masuk dan bisa membakar rumah, berarti ya? Bahaya, Bang. Bahaya, Bang. Itu akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu bukan datang baik-baik itu, Bang. Itu bukan datang baik-baik.
Kenapa menggunakan perempuan di sini, campuran ya, lebih banyak perempuan dilakukan, karena yang paling gampang untuk disiasati itu adalah perempuan, yang paling gampang dihasut sebenarnya untuk melakukan hal-hal, ya, karena memanfaatkan kelemahan seorang perempuan. Ini settingan, Bang. Kalau analogi kriminolog itu, siapa sih yang paling mudah dipengaruhi dan paling tidak disangka untuk melakukan hal-hal yang tanda kutip gitu? Nah, itu bisa perempuan, Bang. Yang didorong, teriak-teriak, kemudian melakukan anarkis pun mungkin dipertimbangkan, pegang aja kalau perempuan, jangan dibiarin. Kan ini analogi kriminolog. Tetapi itu kan ada alat pemikirnya di belakang untuk menyeting itu, Bang. Jadi nggak semua perempuan juga. Nah, ada laki-laki juga yang kita lihat. Nah, inilah. Nah, nanti berbagi peran itu, Bang. Loh, ini kamu kan datang ke rumah seseorang, ya kan? Orang itu yang tidak ada sukai. Ada yang rusak nggak, Pak? Yang udah membuat kita susah. Ini saya kata jelas. Ayo direkam semua. Kamu katakan Pak Jokowi sudah membuat hidup kamu susah. Intinya. Ini satu kalimat juga. Harus tadi Ibu mengatakan yang membuat hidup Ibu susah. Ibu merasa susah nggak? Oke. Intinya aja, saya cuma tanya. Ijazah aja. Oke, saya bayar siapa ini? Ayo. Gara-gara Jokowi. Kamu kasih naik tak gara-gara siapa? Ya kan? Pemerintah. Ya artinya. Pemerintah siapa presidennya, itu poinnya. Ini harus kita tidak melihat. Udah biarin aja Kita tidak melihat Jokowi sebagai manusia. Jokowi orang Solo, bukan sebagai mantan presiden kita. Jadi kalian kesini mau memancing kerusuhan? Bagi saya. Yang bilang rusuh siapa? Loh, datang ke rumah seseorang yang kamu anggap itu orang yang menyusahkan kalian, itu kan? Pak, jangan menyentuh seseorang. Ya. Bapak sudah pernah ke Jabodetabek? Bapak pernah ke Banten nggak? Pernah ke Banten. Jabodetabek itu Pernah? semua laut dikurung, Pak. Oh. Di pagar. Apakah harus kayak gitu? Itu salah Jokowi? Iya. Ya kan perintah aja. Nah, kaitannya apa? Tadi apa? Kaitannya Yang apa? memimpin Indonesia siapa pada saat sekarang itu? Yang namanya orang termasuk sini aja, sama saja. Tadi Bapak kesini lewat tol nggak? Itu hasil karya siapa? Coba kalau tidak ada tol, mungkin juga kemacetan akan luar biasa. Jangan konfirmasi, Pak. Ya boleh, tadi Bapak tidak bisa hanya satu persatu. Freeport bisa beralih ke ketasian pusat karena siapa? Makanan doang. Jangan yang makanan doang. Jangan menutupin ini Pak yang ditutup Ya, kita cuma jangan hanya satu persatu kita nanya masalah. ijazah. Ini tadi Bapak sudah keluarkan masalah tadi Freeport. Ada buktinya nggak, Bang Ade, yang ditemukan atau yang sudah diperoleh oleh penyidik bahwa memang niat untuk membakar rumah Pak Jokowi pada saat mereka ke rumah itu memang apakah sifatnya on the spot aja karena rasa emosi, atau memang sudah ada rencana yang ditemukan oleh penyidik? Bang, ada rencana sebelumnya nih, ada dari percakapan si A, si B gitu loh. Ya, maksud abang saya ngerti bahwa ada nggak barang-barang, iya, barbuk, seperti bom molotov atau hal-hal yang bisa yang memang dibuat untuk mencelakai atau digunakan. Itu sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi seperti itu. Namun pemeriksaan tetangga yang kurang nyaman, yang tidak merasa nyaman pada saat mereka ada di situ, itu kan juga dilakukan pemeriksaan di Solo gitu. Nah, ini perbuatan nyata intimidate. Jadi gini, Bang, saya datang ke tempat abang, meminta abang menunjukkan ijazah. Saya bukan lembaga hukum, saya bukan pengadilan, saya juga bukan polisi. Terus saya mengintimidasi abang. Ini tahu nggak? Ini intimidasi loh, Bang. Secara psikologi adalah kekerasan psikolog ini. Kekerasan itu ada berbagai macam, Bang. Ada kekerasan nyata, ada yang digunakan melalui cyber. Melalui cyber itu bullying. Jadi kalau dikategorikan bahwa tidak ada kok perbuatan nyata, siapa bilang? Intimidate, memaksa seseorang untuk memperlihatkan ijazahnya ke khalayak ramai. Menurut abang, apakah itu suatu perbuatan pemaksaan itu, apakah itu bukan melanggar hukum? Melanggar sederhana hukum. Iya, melanggar hukum. Sederhana gini. Bapak Insinyur Joko Widodo dilindungi oleh aturan yang namanya perlindungan data pribadi. Data pribadi itu, Bang, melekat pada dirinya. Segala sesuatu yang melekat pada diri kita, itulah data pribadi.
SIM, KTP, ijazah, ya, KK dan lain-lain sebagainya, itu melekat. Itu adalah data pribadi kita. Nah, pertanyaan saya, kalau ditunjukkan sama Pak Jokowi termasuk melanggar PDP. Kenapa? Karena itu data pribadi dia. Dipaksa dia untuk menunjukkan. Karena dia keterpaksaan dia menunjukkan. Dia melanggar PDP, kemudian orang yang mengintimidasi dia dengan dia under pressure, itu pelanggaran hukum. Makanya selalu kita lihat apakah mampukah seorang lawyer sebelah untuk menganalogikan yang berbeda daripada analogi pemikiran konstruksi hukum yang dibangun oleh kepolisian dan kejaksaan di nantinya pada saat di pengadilan. Karena gini Bang, tidak sulit untuk melihat pernyataan penghasutan. Ini saya belum ngomong di media, saya ngomong sama Unpacking nih, bahwa sangat mudah. Sangat mudah? Sangat mudah. Bahwa nanti akan ditanyain tuh, siapa menghasut siapa, itu ketemu Bang. Tapi itu boleh dibuka di pengadilan aja ya? Pengadilan aja. Terus kemudian yang Unpacking inilah saya juga sampaikan bahwa bocoran itulah ya? bocorannya sangat mudah Bang, penghasutan itu. Jadi dia bilang, harus ada yang dihasut, ada yang terhasut. Nggak seperti itu. Kalau mau mencari yang dihasut, yang terhasut, ya di lingkaran mereka aja kok. Nggak perlu di saya, di kita yang menyatakan saksi, di mereka aja itu pasti. Jadi pada saat mereka datang ke rumah itu tidak hanya sekedar berpotensi mencemarkan nama baik Pak Jokowi di sekitar lingkungan, tapi juga ada unsur intimidasi di sana. Intimidasi itu pidana nggak, Bang? Pidana dong. Pidana ya. Bagaimana seorang dipaksa untuk memperlihatkan sesuatu yang merupakan data pribadi dia. Sementara yang memaksakan kehendak ini dengan temuan, kata dia temuan administrasi minor. Itu kan temuan administrasi minor. Katakanlah saya punya fotokopian ijazah, kan bukan analog, berarti minor kan saya. Berarti saya menemukan suatu administrasi, kemudian saya teliti. Setelah saya teliti, saya anggap ini L level analisis saya menyatakan bahwa ini tidak sama dengan asli. Berarti minor Bang. Kenapa? Karena analog. Sederhana Bang. Jadi itulah yang dikatakan bahwa tidak bisa seorang ahli itu mengaku sebagai ahli tanpa disumpah. Tanpa disumpah diambil keterangan. Ini dia inisiatif sendiri dengan data yang tidak valid. Gak bisa Bang. Inilah sebenarnya kalau ya kita lihat di pengadilan. Inilah yang akan menjadi kunci sebenarnya. Nanti terus kemudian tidak ada ijazah. Sekarang gini Bang, pelanggaran hukumnya sederhana kan? Bapak Isu Joko Widodo tidak punya ijazah. Ini adalah deklarasi perang semesta dari saudara Joko Widodo terhadap seluruh rakyat Indonesia. Kita lawan! Dengan senang hati saya pakai baju orange. Dengan senang hati saya masuk lapas. Kantung sekarang juga. 11.000 triliun persen palsu, Joko Widodo harus dipenjara di Nusa Kambangan kan. Ini sudah akhir the end of Joko Widodo, itu loh. Anaknya juga melakukan hal yang sama. Itu bisa dimaksudkan. Tadi Jokowi melakukan counter attack, perlawanan balik atas kriminalisasi ini. Kalau tadi ada wacana pengadilan, itu artinya adalah pengadilan rakyat. Ini perjuangan! Ini perjuangan! Dari Malaysia saya di hitman, dikirimi hitman, pembunuh bayaran. Mana ijazah aslinya? Tidak pernah ada. Kita terima tantangan perang semesta dari saudara Joko Widodo. Merdeka! Merdeka! Akan saya hadapi sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar! Allahu Akbar!
dalam pengertian hukum, saya tidak mau diperiksa karena dikaitkan dengan yang bukan ada hubungan hukumnya dan tuduhan tindak pidananya kepada saya pasal 160. Saya tidak